Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu routing dinamis. Setelah itu nanti saya kasih lihat topologi yang saya buat, terus cara pengerjaannya. Nah, sekarang penjelasan dulu. Apa itu routing dinamis? Nah, routing dinamis adalah metode routing di jaringan komputer, di mana router secara otomatis belajar dan memperbarui tabel routing sendiri dengan bertukar informasi ke router lain. Jadi tidak perlu input rute satu-satu secara manual seperti routing statis. Jadi nggak usah ke bagian route listnya. Nah, cara kerjanya yaitu router saling bertukar informasi tentang jaringan yang mereka ketahui. Terus dua, router menerima informasi tersebut. Tiga, router memilih jalur terbaik berdasarkan algoritma protokol routing. 4. Jika ada perubahan jaringan seperti link putus atau tambah jaringan, router otomatis menyesuaikan. Nah, jadi proses ini terus berjalan secara otomatis. Contoh protokolnya yaitu RIP alias Routing Information Protocol berdasarkan jumlah hop, terus maksimal 15 hop, cocok untuk jaringan kecil. Terus OSPF yaitu Open Shortest Path First berdasarkan cost atau bandwidth, lebih cepat dan stabil, cocok untuk jaringan menengah dan besar. IGRP yaitu protokol dari Cisco, cepat dan efisien menggunakan matriks kompleks. Nah, saya di sekolah saya sekarang lagi pakai yang ini nih, yang RIP Routing Information Protocol. Nah, kelebihan routing dinamis yaitu tidak perlu konfigurasi manual banyak router, otomatis menyesuaikan jika ada perubahan jaringan, terus cocok untuk jaringan besar. Tapi kekurangannya yaitu membutuhkan resource router yang lebih besar, konfigurasi awal yang lebih kompleks dibandingkan statis. Bisa terjadi update routing yang tidak stabil jika konfigurasi salah. Jadi kesimpulannya yaitu routing dinamis yaitu router belajar dan memperbarui jalur secara otomatis dengan protokol seperti RIP, OSPF, atau EIGRP. Nah, sekarang untuk ke topologinya. Sekarang topologinya seperti ini ya. Nah, untuk cara buat nyeting-nyetingnya nanti ada di video yang bagian setting. Nah, ini untuk topologinya dan ini untuk keterangannya. Jadi nanti di bagian RIP, ini bagian RIP, router A itu nanti diisi network si klien A. Jadi kalau router dinamis itu IP router sendiri, kalau router statis itu IP router satu lagi temennya gitu, atau router B dan seterusnya. Nah, klien yaitu network klien router A di sini yaitu 192.168.150.2/27. Nah, networknya yaitu 0. Jadi nanti diisi, yang harus diisi yaitu nanti 192.168.100.0/27. Terus juga yang harus diisi di bagian RIP-nya yaitu uplink. Di sini uplinknya yaitu ini 10.10.10.2/30. Nah, networknya yaitu 0. Jadi nanti diisi 10.10.10.0/30. Oh iya, di bagian topologinya di sini saya ada kesalahan. Harusnya yang di atas ini 1 bukan 2, dan di bawah ini harusnya 2 bukan 3. Nah, terus lanjut di router B nanti diisi klien router B yaitu 100.100.100.100
125.16/28. Kita lihat di topologinya tuh 100.100.125.17.8. Kenapa 16? Karena itu adalah network dari /28. Nah untuk couplingnya sama ya seperti yang ini, yang router A yaitu 10.10.10/30. Oke, sekian dari penjelasan saya. Sekarang waktunya ke prakteknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Teddy Nugraha dan Paujan, yaitu ini tugas berkelompok. Di sini saya akan menjelaskan tentang merouting menggunakan dinamik. Oke, yang pertama-tama kita ke interface, yaitu ether 1 jangan lupa dinamain WAN, ether 2 namain LAN, ether 3 namain uplink. Nah yang RRR itu yaitu dimasukin port-portnya, yaitu port 1, port 2, port 3. Nah di addressnya itu saya mendapatkan IP/242630. Nah jangan lupa kita ke firewall. Nah terus pilih NAT, kita cek. Nah di sini di out interface-nya yaitu ether 1 yaitu WAN. Terus ke action, yaitu di action-nya masukin mesh squared. Oke. Terus kita ke DHCP server. Nah DHCP server yaitu masukin yang ether 2 saja, yaitu yang LAN. Gak usah yang ether 1 atau ether 3, yang yaitu ether 3 tuh uplink. Nah habis ke DHCP server, kita ke root list. Kita masukin yang IP1. Kita masukin IP yang IP1, yang itu yang 11.11.11.11.10.1. Terus habis itu kita ke routing, kita kerip. Nah di uplink ini kita tambah yaitu ether 3 yaitu uplink. Nah di networksnya yaitu masukin IP kita, yaitu yang sebelahnya. Di sebelahnya kan ada IP lagi tuh. Nah masukin yang IP itu, tapi yang WAN gak usah dibawa. Nah di sini IP config, yaitu saya mendapatkan IP 172.1.1.20.193. Nah di sini saya ngeping, yaitu ngeping yang Faujan. Oke, langsung ping saja. Ping kita IP AG, yaitu kita yang router B yang ping. Kan di sini saya lihat router yang A ya. Nah di sini saya akan merouting yang router B, yaitu 11.1.20.62. Nah di sini request timeout. Kenapa request timeout? Nah kita cari masalahnya di mana. Bukan 11.1.2, bukan 11.1.20.62 yaitu, tapi 111.1.20.62. Nah di sini saya typo atau Eji yang salah menyebut ya waktu itu tuh. Nah di sini sudah berhasil.
Nah, di sini IP config lagi, Eji melihat IP saya. Oke. Yaitu IP saya 172.1.20.193. Udah. Oke, cukup. Berhasil. Nanti ada di video Eji, yaitu yang berisi yang video yang menyeting di router B. Oke, sekian dari saya. Oke, dadah, say hi. Nah, yang pertama tuh kita ke address, saya siapin address, habis siapin address, terus saya ke routing, terus ke RIP-nya. Setelah itu ke IP, habis itu ke routers. Saya nyiapin ini address list, RIP sama root list. Nah, terus di sininya di RIP-nya tuh nanti interface-nya tuh ganti ke uplink alias yang menghubungkan ke router satu lagi. Nah, di sini saya uplink-nya itu adalah Ether 1. Nah, nanti di bagian network, nah nanti ke plus, habis itu nanti isi di sini nanti saya isi IP uplink router saya, IP uplink routernya, terus IP client LAN sama IP client WLAN alias WiFi. Nah ini adalah IP LAN client LAN-nya. Terus yang bawah, nah ini adalah IP uplink routernya. Terus yang atas, oke, habis itu di sini saya ini ke root list. Nah, nanti cara tahu berhasil atau enggak yaitu, nah di sini ada DAR. Nah, berarti kalau ada DAR berarti itu berhasil IP routing dinamisnya. Nah, isi darnya itu yaitu DST address. Nah, DST address itu dia punya IP client router satu lagi, yaitu router steady. Nah, untuk gateway yaitu IP uplink yang steady. Nah, sekarang waktunya adalah untuk ping. Di sini saya ke CMD. Nah, kita IP config dulu untuk ngasih tahu si Teddy IP router saya tuh berapa. Sekarang waktunya ngeping ke laptop si Teddy. Sini ketik ping, terus masukin IP steady yaitu 172.120.193, enter. Berhasil yang ngeping ke IP si Teddy.
udah. Ayo penutupan. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.